Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk eh, menggunakan waktu berbagi dengan para peserta webinar di Audi ini. Tema kita adalah tentang pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Yang tadi disampaikan oleh Bu Ani Sumarni, MPD, itu sudah dalam tataran yang sifatnya detail ya. Kalau buat saya sih sebetulnya harusnya ini dulu baru yang tadi gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya saya bicara hal-hal yang sifatnya konseptual terkait dengan pembelajaran mendalam. Oke, tapi tidak masalah. Sebagai bagian dari cara kita untuk belajar, kita coba untuk bareng-bareng mengkaji tentang deep learning ini. Oke, next slide. Oke, yang akan kita bahas itu yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua pengertian pembelajaran mendalam, lalu kerangka pembelajaran mendalam, lalu implementasinya, dan terakhir penutup. Slide ini kurang lebih ada 100 yang slide ya. Berapa slide ya? Pasti tidak akan tersampaikan semua karena memang ada materi tambahan lain yang saya tambahkan untuk memperkaya materi ini. Kalau misalkan kita lihat next slide. Sebagai pendahuluan saja, Bapak Ibu, saat ini kita menghadapi sebuah paradoks. Paradoks itu artinya pertentangan antara apa yang diharapkan dari sebuah sistem pendidikan dengan sekolah itu sendiri atau lembaga pendidikan. Problemnya adalah kita melihat sebuah fenomena di mana sekolah itu justru mengikis habis kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas yang justru seharusnya jangan sampai terjadi. Ibarat sebuah pabrik, sistem pendidikan itu seperti masuk siswa atau masuk anak atau masuk murid, kemudian diolah, yang terjadi adalah melahirkan lulusan-lulusan yang seragam. Ini kan problematis. Seharusnya kan pendidikan itu justru harusnya meningkatkan dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh manusia, bukan malah menyeragamkan kemampuan. Ini problem yang yang terjadi. Bahkan kita mungkin merasa hebat ya, oh bagus ya, kalau misalkan ini jadi sarjana atau gimana, tapi tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Oke, next. Yang lebih fatal adalah ketika sistem pendidikan kita itu menggunakan sistem yang kayaknya nggak adil gitu. Hanya untuk sebuah pemahaman keadilan itu adalah menyamakan tesnya contohnya, tapi memberangus yang namanya kemampuan dasar yang dimiliki oleh masing-masing kita. Kalau diibaratkan di sebuah di sebuah kebun binatang, pawangnya bilang bahwa agar terjadinya seleksi yang adil, maka setiap kalian yang ada di sini itu akan dites dengan memanjat pohon. Ya kalau monyet manjat pohon oke, lah gajah gimana ceritanya? Ikan gimana ceritanya? Potensi yang terbaik yang dimiliki malah jadi hilang hanya gara-gara tesnya harus sama. Ini fenomena yang umum terjadi dan mudah-mudahan tidak terlalu jadi lanjutan ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, menjadi siswa yang baik hakikatnya bukan berarti tidak kritis. Nah, ini problem di kita gitu. Kita nggak bisa ngebedain nih antara siswa kritis dengan siswa yang mungkin
punya kecenderungan bully gitu. Artinya suka ngomong lah gitu. Kadang-kadang gurunya juga jadi tidak nyaman ketika ada anaknya banyak nanya. Nah, itu problematik juga. Berarti yang salah bukan hanya siswa, gurunya juga yang nggak paham tentang siswa. Jadi kreativitasnya dipotong hanya gara-gara untuk menjadi siswa yang baik. Tradisi-tradisi yang mungkin buruk di kita yang harusnya kita buang itu adalah jangan sampai siswa yang aktif bertanya kita anggap lah mana mah comel, coklat begoga, itu kan bahasa-bahasa yang mematikan kreativitas supaya itu. Ya, oke, next. Nah, kita lihat bagaimana peta guru, khususnya di madrasah. Bapak Ibu yang kebetulan PG PAUD itu bisa dilihat ini datanya tahun 2022. Eh, banyak Bu, guru itu banyak. Banyak yang PNS, banyak yang non PNS. Hari ini kebetulan prodi S1 di Karisma, ST Karisma itu punya prodi PIAUD ya, yang nanti melahirkan guru-guru PAUD. Ini juga bagian dari cara kita bagaimana melahirkan sarjana-sarjana yang siap mengajar di PAUD dengan maksimal. Tidak hanya mengajar, tapi juga dia bisa menjadi pembuat bahan ajar atau menjadi asisten peneliti. Ya, oke, next. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam dan apa latar belakang kok kenapa ada konsep ini, Bapak Ibu? Saya bisa memahami kalau di antara kita ada orang yang tidak siap dengan hal ini. Kenapa? Karena biasanya sudah merasa nyaman dengan hal-hal yang lama. Padahal tidak ada yang berubah kecuali kata perubahan itu sendiri. Artinya pasti ada perubahan, Bapak Ibu. Ganti rezim, ganti kekuasaan, dia pasti pengen kebijakannya diarahkan untuk apa gitu. Makanya kita sebagai tenaga pendidik ataupun juga sebagai orang tua harus selalu adaptif dengan perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan itu sesuatu yang sulit diprediksi, Pak. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang akan menyangka hari ini akan terjadi perubahan yang sangat revolusioner terkait dengan sebuah kegiatan yang namanya seminar. Kalau dulu seminar itu kan identiknya harus ada ruangannya, harus ada bangkunya, harus ada pematerinya, kemudian hadir di lokasi, kemudian banyak sekali. Ada snacknya, beresnya makan gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu masih di tempat masing-masing, tinggal menggunakan headset, Bapak Ibu bisa belajar, nanti kalau ini diupload di YouTube juga bisa diulang lagi. Nah, dan itu sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi. Wallahu alam ke depan seperti apa? Apakah semuanya sudah sangat visible gitu, hanya dengan menggunakan kacamata saja kita bisa nonton video di situ contohnya. Wallahu alam. Karena film-film futuristik seperti itu sudah ada di dunia-dunia movie ya. Yang kedua bahwa permasalahan mutu pendidikan, kemudian literasi, numerasi terkait hitung menghitung ataupun terkait dengan angka, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan ini masih menjadi permasalahan di kita, apalagi di Indonesia. Tadi juga disebutkan oleh Bu Ani, kita menghadapi 2045, sekarang kan eh, 17 Agustusnya 80 tahun ya. Berarti kalau misal 20 tahun lagi, Bapak Ibu usia berapa tahun? Kemudian anak-anak kita yang hari ini di PAUD, dia mungkin ditambah 6 tahun jadi 26 tahun dan itu sangat-sangat produktif. Maka the golden age pada anak usia dini merupakan sesuatu yang perlu dijaga betul, ya, perlu dijaga. Dan bahkan sudah banyak riset yang membuktikan bahwa kesuksesan seseorang di masa depannya itu sangat bergantung kepada apa yang dialami pendidikannya ketika dia di pendidikan usia dini. Gitu. Kemudian, nah ini juga permasalahannya di masa depan adalah kompetensi masa depan itu sangat-sangat di, di apa di diutamakan Bapak Ibu. Jangan salah, di kemudian hari jangan jangan kita kepikir bahwa berarti ijazah nggak penting ya. Ya secara formal ijazah penting gitu untuk sektor-sektor tertentu. Walaupun di beberapa sektor ada juga yang tidak membutuhkan ijazah ya. Oke, next.
Dan latar belakang itu, maka kita lihat apa hasil-hasil risetnya terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik itu masih rendah. Berarti kan ini sebuah tantangan, Pak. Bagaimana mungkin Indonesia menghadapi 2045 dengan Indonesia emas jika hari ini kita cemas gitu dengan melihat perkembangan hari ini. Ini survei PISA, Pak. Ya, oke, next. Lalu apa lagi? Kenapa kemudian perlu pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Hakikatnya pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru, tetapi dia adalah pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik dari praktik pembelajaran yang baik. Di situ ada keterlibatan siswa, ada berkesadaran, kemudian memuliakan, juga ada pengembangan budaya belajar, kemudian pemanfaatan teknologi digital, serta multi ataupun interdisiplin ilmu pengetahuan. Bapak Ibu nanti slide-nya bisa dibagikan ke apa ya, ke kawan-kawan kita nih, biar jadi bahan pelajaran buat kita nanti di luar sesi ini. Ya, ini saya menyampaikannya hanya sekilas-sekilas saja. Next. Nah, seperti apa sih pengertian dari pembelajaran mendalam itu, Bapak Ibu? Next. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu atau deep learning, bahasa yang ramai dibicarakan itu adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, mindful. Gitu. Kemudian ada bermakna, meaningful. Kemudian menggembirakan, joyful. Makanya kalau Pak Menteri kita itu sering mengatakan full joyful, jadi sangat full joy, ya. Uh, fullnya 3 kali. Nah, apa yang dilakukan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Tentunya ini sangat bergantung kepada guru. Guru dalam hal ini adalah orang yang menjadi garda terdepan berhubungan langsung dengan siswa. Apa yang seharusnya dilakukan, inilah yang harusnya didalami oleh kita. Jadi pembelajaran yang pendekatannya memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati. Next. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang diistilahkan dengan memuliakan itu? Dalam penerapan pembelajaran mendalam, PM itu pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat itu saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu, seringkali kita melihat kalau anak di usia dini itu kurang dianggap anak kecil yang tidak memiliki apapun kemampuan. Padahal mereka adalah perekam yang jenius. Artinya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan terekam dalam memorinya. Sehingga terkadang dalam situasi tertentu, mereka akan mengatakan apa yang pernah dia dengar, atau memikirkan apa yang pernah dia pikirkan. Sehingga jangan sampai traumatik itu muncul ketika justru si anak mendapatkan perilaku yang tidak senonoh ketika dia di anak usia dini. Nah, maka di pembelajaran mendalam ketika berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kemudian ada olah pikir, olah rasa, olahraga, dan juga olah hati, apa yang diharapkan? Ingin mewujudkan profil lulusan. Nah, ini Bapak Ibu, istilah profil lulusan ini mungkin istilah yang sering kita dengar di konteks pembelajaran, tetapi kita kadang mungkin lupa gitu. Di materi pelajaran kita sebetulnya apa yang kita harapkan untuk mencapai profil tertentu. Nah, ini juga perlu dipelajari lebih lanjut. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan berkesadaran, bermakna dengan menggembirakan? Ini ada pengertian-pengertian yang saya ambil slide-nya dari Kemdikbud ya, terkait dengan persoalan ini. Pertama yang disebut dengan berkesadaran, artinya yang namanya siswa itu perlu mendapatkan pengalaman belajar yang diperoleh karena mereka sadar sebagai seorang pembelajar yang aktif
dan mampu meregulasi diri. Meregulasi diri itu artinya mereka mampu eh, mengatur dirinya sendiri. Dia tahu tentang apa tujuan dari belajar, dia paham, dia termotivasi untuk selalu belajar, serta mereka terlibat aktif dalam mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Itu yang dimaksud dengan berkesadaran. Jadi siswanya sadar bahwa dia sedang belajar atau dia sedang mengalami proses tertentu untuk dia dapatkan pengetahuannya agar apa yang dia pelajari itu memiliki dampak yang bisa memotivasi dia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga heran ya, kalau ada anak yang tidak punya motivasi belajar. Alasannya banyak, bukan karena tidak ada uang. Kadang-kadang persoalannya adalah karena si orang tuanya tidak merasa pendidikan itu penting. Kenapa? Lah, kamu mah yang penting dapat ijazah aja. Nah, udah repot lagi ya kalau gitu, Pak. Ya. Berkesadaran itu artinya orang itu secara sadar dia melakukan proses belajar itu adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat, dia sendiri termotivasi untuk belajar benar. Karena munculnya kesadaran itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Seperti contoh hari ini saja Bapak Ibu ikut webinar, kan enaknya bukan webinar Pak, mending ya jalan-jalan, mungkin rebahan ya, atau mungkin kegiatan apapun. Tapi ketika Bapak Ibu memilih untuk mengikuti webinar, kan berarti di situ ada tingkat kesadaran yang tinggi bahwa oh iya ya, yang namanya asumsi apa asupan saya itu tidak hanya dari perut ke bawah gitu, tapi juga harus dari leher ke atas gitu. Bukan hanya leher ke bawah, tapi leher ke atas. Nah, leher ke atas itu apa ya? Itu seperti ini. Yang kedua bermakna Bapak Ibu. Kalau bermakna, peserta didik itu dapat merasakan manfaat dan relevansi hal dari hal yang dia pelajari untuk kehidupannya. Artinya, apa yang dia dapatkan dari belajarnya itu aplikatif untuk kehidupannya. Makanya Bapak Ibu, mengajar itu jangan sampai sesuatu yang jauh dari jangkauan anak. Makanya kalau saya lebih menekankan kalau misalkan di guru PAUD ya, guru membuat bahan ajar ya bahan ajarnya jangan melihat di tempat-tempat lain yang berbeda dengan Anda. Kalau Anda tempatnya contoh di Sukabumi, tinggalnya di Cicurum, kemudian kebanyakannya ada pabrik ataupun yang lainnya, contohnya ada industri yang banyak. Nah, bagaimana mereka mengenalkan apa yang nanti akan dia hadapi di masa yang akan datang? Gitu. Kalau tidak dijelaskan, nanti tidak akan ada faktor yang berpengaruh dan tidak ada maknanya belajar. Seperti mohon maaf, Anda ada di satu tempat tertentu yang tidak ada kereta api, tapi dijelaskan tentang kereta api, contohnya kan ngaco gitu, ya, karena tidak relate dengan kehidupan dia. Nah, peserta didik itu harus mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Mengkonstruksi itu artinya menyusun pemahaman dan pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan lama yang dia miliki dengan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kita tuh sangat berharap siswa yang belajar dengan pendekatan mendalam, apa yang dia dapatkan dari hasil belajarnya itu bermakna untuk kehidupannya sehingga dia memiliki kecakapan hidup dan dia bisa bertahan hidup. Karena aplikatif apa yang dia pelajari. Nah, itu yang kemudian perlu menjadi pembahasan terkait dengan deep learning. Dan yang ketiganya, Bapak Ibu, adalah bahwa belajar itu perlu dengan menggembirakan. Bapak Ibu, kebayang nggak? Saya dulu merasakan sebuah situasi di mana masuk sekolah itu kayak horor gitu, Pak. Horor tuh sieun pelajaran sieun geus mah pelajaran hese, guru galak, lamun itu diceprot, itu zaman dulu ya Bapak Ibu. Zaman dulu lah. Sebut memang situasinya begitu. Ya kalau sekarang itu diterapkan kan repot Bapak Ibu. Nah, sekarang itu suasananya sudah berubah, Pak. Apa yang pernah saya alami dulu ketika tahun 90-an atau 80-an ketika belajar, kalau diterapkan hari ini, sudah tidak tepat. Kenapa? Suasananya berubah, situasinya berubah, regulasinya berubah, dan orientasi ke depannya pun sudah berubah. Maka, yang disebut dengan pembelajaran yang menggembirakan itu adalah pembelajaran yang
suasananya itu positif, menyenangkan, kemudian menantang gitu, men-challenge siswa untuk melakukan sesuatu dan memotivasi. Dan ingat Bapak Ibu, yang namanya motivasi di banyak riset itu disebutkan dia adalah drive yang terkuat untuk mendorong siswa atau seseorang mau belajar. Kalau motivasinya sudah rendah, ya sudah, alamat tidak akan pernah bisa berkembang kembali Bapak Ibu. Nah, peserta didik Bapak Ibu merasa dihargai atas keterlibatan dia dan kontribusinya itu pada proses pembelajaran. Nah, si peserta didik terhubung secara emosional. Lalu dia akan mengingat apa yang sehingga dia akan mudah memahami, mudah juga untuk mengingat dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Karena apa? Apa yang dia pelajari sesuai dengan minatnya dan menggembirakan. Contoh, Bapak Ibu yang senang bola ya, senang bola itu tidak pun harus dihafal, itu pasti hafal nama-nama pemain bola. Contoh nih di dia ya Bobotoh contohnya. Tong dihafal ke hiji-hiji, seringnya nonton bola karena senangnya dia nonton bola. Maka dia akan tahu bagaimana periode Persib dari masa ke masa, siapa saja pemain legendarisnya, bagaimana cara bermainnya, kapan Persib menang, kapan Persib kalah, gimana Persib jadi juara liga dan lainnya. Kudu diapalkan dia pasti hafal. Kenapa? Karena yang dimunculkan adalah minat belajarnya dia, sesuai dengan keinginannya, passionnya. Oke, next. Nah, dari semua tadi yang disampaikan, maka ada juga dari menggembirakan, kemudian juga bermakna dan tadi itu kemudian pembelajarannya itu harus mengolah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Olah-olah ini jangan dianggap sepele. Karena apa? Karena potensi manusia itu hakikatnya berkembang dengan mengolah empat ini, Bapak Ibu. Olah pikir berarti yang terkait dengan kognitif, olah hati yang terkait dengan afektif, olah rasa juga sama afektif. Olahraga itu sifatnya psikomotorik. Itu. Dan ini menjadi penting untuk dipelajari oleh semua. Oke, next. Nah, bagaimana kerangka belajarnya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada tampilan ada dimensi-dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ada 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan ada dalam konteks ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Hakikatnya pembelajaran mendalam itu dia diminta atau diharapkan menjadi inti dari atau yang melandasi terhadap proses kebermaknaan, kemudian proses yang menggembirakan, dan proses yang berkesadaran. Terhadap apa? Terhadap bagaimana cara mengaplikasikan dan merefleksikan serta bagaimana memahami pembelajaran itu. Sehingga yang didapatkan oleh siswa itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka Bapak Ibu bisa lihat di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran. Apa saja sih yang harus dipelajari oleh guru? Kenapa sih kita harus belajar tentang prinsip-prinsip ini? Nah ini akan dimaklumi dengan persoalan ini Bapak Ibu. Nah ketika bicara kerangka pembelajaran Bapak Ibu, kerangka pembelajaran itu adalah panduan bagaimana sistematika dalam penyusunan desain pembelajaran. Praktek pedagogisnya seperti apa, kemitraan pembelajarannya kemudian seperti apa, lingkungan pembelajarannya harus bagaimana, dan bagaimana memanfaatkan teknologi digital yang sekarang sedang menjadi bagian dari kehidupan kita. Next. Nah, 8 profil lulusan ini Bapak Ibu. Pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lagi nih prinsipnya Bapak Ibu. Siapapun anak Indonesia belajar hari ini itu harus memiliki 8 komponen dalam pembelajarannya, harus mencapai 8 profil ini. Pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki keluarga negara itu artinya rasa memiliki terhadap. Kemudian yang kedua, memiliki penanaman yang kritis.
lalu kreatif, ya, kemudian lagi kolaborasi, lalu memiliki kesehatan, kemampuan komunikasi, juga memiliki kemandirian, dan punya kreativitas. 8 profil ini Bapak Ibu adalah profil lulusan di semua jenjang, di semua jenjang lembaga pendidikan, di semua kelas, di semua level, di semua mata pelajaran. Dari mulai PIAUD sampai dengan perguruan tinggi. Itu sama. 8 profil lulusan ini. Walaupun tentu kalau untuk perguruan tinggi nanti ada sedikit berbeda karena memang tingkat kedewasaannya berbeda dengan anak siswa sekolah. Oke, next. Itu baru 4 nih yang tampil di sini. Di sini ada lagi 4 lagi. Penerapan prinsip pembelajaran yang mendalam itu tadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini pointer-pointernya Bapak Ibu bisa dilihat masing-masing. Next. Oke, nah pengalaman belajar yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dia dilakukan secara bertahap untuk mencapai level dari pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran itu tidak otomatis langsung kejeger, langsung mendalam, launan Bapak Ibu. Ya, pertama ada pengetahuan esensialnya dulu. Pengetahuan tetap harus diberikan Bapak Ibu. Jadi penting nyaho ayeuna kenapa kita harus makan ya kita jelasin dulu kenapa badan kita seperti apa, konsekuensinya apa dan lain-lain. Kemudian setelah pengetahuan esensial adalah pengetahuan yang sifatnya aplikatif, lalu pengetahuan nilai dan karakter. Ini yang disampaikan juga dalam proses pembelajaran. Lalu ada pendalaman dari pengetahuan dan kemudian setelah itu pembelajaran mendalam diharapkan pada siswa bisa meregulasi diri. Dia tahu kapan harus bangun, dia tahu kenapa harus sekolah, dia tahu kenapa harus belajar yang benar, dia ngerti kenapa dia harus jangan sampai keliru dalam memilih tujuan hidup dan seterusnya. Itu karena dia memiliki pengalaman belajar yang baik. Next. Nah, selain tadi juga ada memahami, ada mengaplikasi dan juga merefleksi. Saya pikir hal-hal ini tidak perlu diterangkan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa baca naskahnya. Ya, next. Ini, nah sekarang Bapak Ibu kan kita belajar nih, bagaimana sih kerangka pembelajaran untuk di deep learning itu? Tetap dimulai dari proses pemahaman dulu Bapak Ibu. Guru harus tahu tentang apa itu pengetahuan yang sifatnya esensial, aplikatif, dan juga nilai dan karakter. Sehingga dia bisa memahami karakteristik seperti apa dan memberikan contohnya seperti apa. Jadi nanti di semua mata pelajaran, termasuk di PIAUD, penerapan deep learning ini justru dilakukan secara bertahap. Ya, ini contoh-contohnya mungkin tidak langsung berhubungan dengan di PIAUD ya. Oke, next. Pertama memahami, yang kedua lah sama nih pengetahuan esensial seperti apa, pengetahuan aplikatif seperti apa, dan nilai seperti apa. Diberikan juga contoh-contohnya Bapak Ibu. Seperti kalau dalam pengetahuan esensial, bahasa, ada kosakata, ada tata bahasa, ada dasar, ada pengetahuan, ada wacana, dan ada 4 keterampilan berbahasa. Hal-hal begitu kan juga harus dijelaskan Bapak Ibu. Kemudian contoh bahasa itu kalau pengetahuan aplikatif adalah memahami cara menganalisis, menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan dan bahan presentasi yang efektif. Ini contoh ya. Itu nanti akan masuk pada Bapak Ibu pada saat menyusun rencana pembelajaran. Jadi nanti akan sangat berkaitan Bapak Ibu pemahaman tentang deep learning, kemudian aplikasinya dalam pembelajaran adalah membuat rencana pembelajaran, kemudian dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan yang ketiga ketika melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Bagaimana mengevaluasi pembelajaran deep learning itu sebuah rangkaian dari pemahaman tentang konsep deep learning, kemudian yang kedua tentang perencanaan pembelajarannya, memahami desain pembelajarannya, termasuk juga hal ini adalah desain pembelajaran. Kita lanjut, next. Ini juga sama, dari memahami ke mengaplikasi, ya. Lanjut. Kemudian ke merefleksi. Nah, ini tahapan-tahapan dari tahapan-tahapan belajar. Kemudian selanjutnya ke solo taksonomi. Ini pembelajaran yang
Solo itu struktur of observed learning outcomes. Jadi berdasarkan aspek struktur dari pembelajaran luaran yang bisa diobservasi Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat dari mulai yang sifatnya prestruktural, kemudian unistruktural, ke multistruktural, ke relasional, sampai dengan extended abstract. Ini tahapan-tahapan kalau dalam teori pembelajaran adalah gambaran dari bagaimana sebuah pembelajaran itu dimulai dari yang terendah atau terbawah sampai yang tertinggi. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah terkait pembelajaran mendalam dalam taksonomi pembelajaran di ranah kognitif. Dia ada di mana saja sih bentuknya, Bapak Ibu? Ini sangat teoritis sebetulnya, dan mungkin nanti kita bisa ketemu pada saat kuliah ya. Kalau Bapak Ibu masuk di Prodi PAUD STI Karisma, nanti kita akan coba bahas tentang hal ini lebih lanjut. Next. Ini juga contoh pembelajaran mengendalamnya dalam ranah kognitif seperti apa. Ini mungkin jangkauannya sudah jangkauan lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini contoh pengalaman pembelajaran mendalam dalam ranah afektif dan psikomotorik. Jadi memang Kemdikbud sudah mempersiapkan sebuah pola dalam pembelajaran yang di situ ada ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif. Itu dengan contoh-contohnya sudah disiapkan. Oke, next. Ini kerangka belajarnya, bagaimana di praktik pedagogis, di lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dengan kemitraan pembelajaran. Tentu hal ini akan sangat bergantung kepada bagaimana Bapak Ibu sebagai guru atau calon guru untuk memahami tentang bagaimana cara mengajar yang benar tentang deep learning ini. Dari sisi praktik pedagogis Bapak Ibu, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar itu haruslah berorientasi pada tadi, profil lulusan. Pokoknya kalau kita mengajar itu, ingat saja ada yang 8 aspek tadi Bapak Ibu. Ya. Oke, saya pikir ini kita skip saja, lanjut. Ini praktek pedagogisnya seperti apa, ini juga sama. Ini terkait juga nanti apa yang harus dilakukan guru pada saat proses pembelajaran. Next. Ini kemitraan belajar contohnya seperti apa, bahwa guru ketika mengajar tidak hanya di kelas, tapi juga mungkin bisa di luar kelas. Termasuk si gurunya juga boleh belajar. Ada MGMP, ada kalau di ini ada Himpaudi kalau di PAUD, kemudian ada juga mungkin dengan dunia usaha dan seterusnya. Atau dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan tokoh masyarakat, organisasi, keagamaan, atau yang lain-lain. Ini juga menjadi penting untuk digali. Ya. Next. Ini lingkungan pembelajaran, ada budaya belajar, ada ruang fisik, ada ruang virtual. Nah, kalau sekarang siswa kan sudah mulai diajarkan atau dikenalkan dengan dunia virtual. Karena mereka juga sering menggunakan handphone dan masuk ke dunia digital. Oke, next. Pemanfaatan digital Bapak Ibu sekarang sudah tidak bisa ditolak, tetapi kita harus bisa mengendalikan itu. Ya. Teknologi digital itu dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga dalam asesmen pembelajaran. Ini berarti setiap kita yang menjadi guru atau calon guru perlu paham betul. Adit, masih lama atau sudah habis? Saya khawatir menyita waktu ini. Waktunya sampai jam 12, Pak Dokter. Enggak, saya presentasinya. Oh, presentasinya sampai setengah 12 dan nanti ada diskusi setengah jam sampai jam 12. Ini sekarang jam 10.43 ya. Nanti Ya. saya coba 10 menit lagi. Next. Bapak Ibu. Nah, sekarang itu kita sudah mengalami transformasi dari peran guru yang dulunya mungkin sangat besar ke peran guru yang awalnya besar menjadi kecil.
Sekarang guru itu sebagai aktivator, kolaborator, dan juga pengembang budaya belajar. Tidak lagi sebagai orang satu-satunya yang akan apa menjadi penentu dalam dalam pembelajaran. Tidak seperti itu. Ada guru, ada kepala sekolah, ada pemerintah, dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat masih sedikit. Gurunya akan mendapatkan porsi besar. Bapak Ibu bisa lihat. Next. Peran guru sebagai aktivator, kolaborator dengan pengembang budaya belajar. Ini Bapak Ibu saya ambil dari dokumen Kemdikbud, bahwa guru itu harus menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentu dengan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi dengan memberikan umpan balik. Umpan balik itu feedback, dan feedback itu dilakukan pada saat si guru tahu tentang apa yang dia inginkan, tujuan apa yang ingin dicapai. Kalau ingin tahu apakah tujuannya tercapai atau tidak, maka dia harus mengkonfirmasi kepada si peserta didiknya. Maka kemampuan itu tidak sedikit, tidak banyak dimiliki guru. Hanya guru perlu banyak belajar tentang bagaimana mendapatkan feedback tentang hal itu. Lalu kolaborator, Bapak Ibu. Kolaborator itu adalah si guru itu fungsinya membangun kolaborasi yang inquiry. Inquiry itu proses pencarian. Jadi siswa diharapkan bisa mencari sendiri untuk proses belajarnya. Tidak selalu dituntun oleh guru, tapi guru hanya memberikan klausul dan memformulasi fasilitas apa yang dia harus sampaikan kepada siswa. Jadi peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, atau malah dunia kerja dan dunia industri, itu menjadi mitra dalam pengembangan dan berbagai pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam. Kalau anak PAUD kan biasanya dibawa kemana gitu jalan-jalannya. Seperti saya pernah lihat tuh satu film di si Ipin Upin ya, itu sekolahnya manggil bomba. Bomba itu pemadam kebakaran. Pemadam kebakarannya datang, Bu. Jadi jelaskan bagaimana cara mematikan api yang dari kompor, ataupun bagaimana cara mematikan api dalam sebuah kebakaran dan seterusnya. Dan pengalaman dari ahli ini menjadi sesuatu yang menarik untuk siswa. Kadang saya sering berpikir, kadang-kadang tapi Bu, karena saya tidak mendapatkan itu ketika di TK waktu dulu. Apa saya lihat kalau film Ipin Upin itu di TK-nya, terutama di TK-nya itu sesuatu yang sangat dekat dengan mereka. Dan ketika contoh cerita tentang kamu pengen jadi apa gitu, ada yang jadi astronot, jadi guru, jadi tukang bisnis ya, lalu ada juga yang pengen jadi ini apa penyiar gitu, bahkan ada yang pengen jadi tukang ngambil sampah. Oke, bayangkan Bapak Ibu, ketika sebuah profesi itu kita muliakan gitu dengan cara pilihan apapun, untuk menjadi profesi apapun boleh, maka pentingnya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Makanya kepala PAUD-nya atau kepala TK-nya wajib punya relasi banyak ini, dengan kecamatan harus dengan kemana, dengan polisi harus ngobrol dengan siapa, ke tentara ngobrol siapa. Datangkan mereka untuk ke sekolah kita, jadikan mereka narasumber ataupun narasumber ahli sesuai dengan bidangnya, bercerita tentang profesinya. Mudah-mudahan ada inspirasi dari mereka untuk jadi orang-orang tersebut. Itu juga mungkin membantu TK-nya itu sendiri. Kemudian peran guru dalam pembelajaran yang mendalam adalah pengembang budaya belajar. Maksudnya adalah guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil risiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi. Kalau di PAUD saya pikir, atau di TK, hal ini adalah sesuatu yang sudah pasti harus dilakukan. Ya. Karena keterlibatan mereka dalam pembelajaran adalah pengembangan pengalaman belajar mereka sendiri, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dalam si pembelajaran mendalam itu sendiri. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian perlu disiapkan oleh kita terkait dengan
apa elemen dari ekosistem yang harusnya bisa mendukung pembelajaran mendalam. Secara utuh awalnya adalah guru dan siswa, tapi di lingkungannya ada keluarga, ada masyarakat, di situ ada teknologi, ada media juga, ada mitra profesi dan dunia industri dan juga dunia usaha. Dan mau tidak mau kita akan saling berhubungan untuk bisa menyukseskan bagaimana ini tercipta. Next. Nah, kalau ini Bapak Ibu akan sangat panjang, saya pikir implementasi pembelajaran mendalam. Tapi saya hanya nanti akan skip saja ya beberapa bagian penting. Coba lanjut. Bagaimana implementasi pembelajaran mendalam itu? Pasti dimulai dari bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan, dan bagaimana melakukan penilaian. Next. Nah, lanjut. Bagaimana cara kita melakukan proses pembelajaran? Perencanaannya mulailah dari mengidentifikasi, bagaimana mendesain, bagaimana menyiapkan pengalaman belajar, dan kemudian menyusun rencana asesmen untuk pembelajarannya. Dimulai dari awal proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Next. Nah, ini contoh identifikasi caranya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada contohnya, nanti bisa diperbanyak. Nanti sedikit banyaknya kita akan coba mengidentifikasi permulaan kita akan melakukan pembelajaran. Ya, oke, next. Itu tentang pengalamannya. Lanjut lagi. Nah, ini pelaksanaannya, Bapak Ibu. Dari mulai melaksanakan, tahapannya seperti apa, di sini juga ada penjelasan. Ya. Saya pikir saya akan terlalu banyak nanti akan bercerita tentang pembelajaran mendalam ini dalam konteks sifatnya mendalam, dan saya khawatir Bapak Ibu keburu bosan mendengarkan narasi ini, maka saya mungkin coba cukupkan saja dulu sampai dengan evaluasi yang terakhir. Coba next. Terus. Ini contoh pelaksanaan pembelajarannya sama. Kita masuk. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Coba sebelumnya. Gambar-gambar tadi dilihat ini. Nah, ini satu lagi. Nah, ini di TK, dan di PAUD ya. Nah, ini juga sama. Ini di sekolah dasar, kemudian lanjut teks di SMP, dan satu lagi di SMA ya. Nah, ini contoh-contoh implementasi dalam pembelajaran mendalam. Oke, next. Terus tutup aja langsung. Ini prinsip assessment-nya. Saya pikir coba nah ini kita lihat Bapak Ibu ringkasannya ya dari semua yang kita bahas ini. Pertama bahwa kita harus memuliakan individu. Siapa? Individu siswa, Pak. Menghargai keunikan mereka, potensi yang mereka miliki, dan pengalaman belajar mereka dengan kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pada pertumbuhan mereka. Jangan sampai terjadi stunting di sekitar kita, Bapak Ibu ya. Kemudian transformasi pembelajaran, mewujudkan pendidikan yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Yang tadi, meaningful, dan joyful. Dan meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pendekatannya holistik. Karena ada olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati. Kemudian kolaborasi dari ekosistem pendidikan, artinya tidak akan mungkin keberhasilan itu muncul tanpa tanpa adanya sinergi dengan guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidik. Dan bagaimana pendidikan masa depan itu harusnya kita respon, pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, dan menyiapkan generasi unggul dan berperan. Saya pikir itu saja dulu sebagai pengantar dalam diskusi kita. Kalau ada hal yang mau disampaikan, silahkan Anda tulis dalam kolom komentar, supaya nanti jelas kepada siapa pertanyaan itu disampaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.